Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Andika Destiawati dengan NIM 17170521119. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nyoman Trisna Herawati selaku pembimbing utama saya, Ibu Niloh Gede Kusuma Dewi selaku pembimbing pendamping saya, dan Ibu Niloh Gede Erni Sulindawati selaku dosen penelaah saya. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19, studi kasus pada UMKM sekecamatan Tegalalang. Latar belakang penelitian. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tulang punggung yang dapat membantu perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, jumlah UMKM yang paling banyak berada di Kabupaten Gianyar, yaitu sebanyak 75.412 UMKM. Data Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Di samping UMKM yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga masih dihadapi pada hambatan, kendala, serta keadaan-keadaan yang baik bersifat internal maupun eksternal yang dapat berdampak terhadap keberlanjutan usaha. Pada awal tahun 2020, UMKM mulai mengalami perubahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia menjelaskan akibat adanya pandemi COVID-19, UMKM adalah sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Secara umum, perekonomian Bali merasakan dampak akibat adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang negatif, bertambahnya angka kemiskinan di Bali. UMKM dihadapkan pada masalah penurunan penjualan, penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk, kesulitan dalam modal usaha, dan kesulitan dalam memperoleh bahan baku, serta produksi dan distribusi yang lambat. Salah satu cara yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini merupakan peluang yang baik bagi pelaku usaha untuk melakukan promosi melalui media sosial. Penelitian Fatimah dan Azlina 2021 menunjukkan bahwa dengan melakukan pemasaran melalui media sosial sebagai bentuk pengaruh dari teknologi informasi yang dirasakan pelaku UKM Kota Dumai dapat mengalami kenaikan dalam penjualan. Dengan melakukan promosi melalui media sosial, maka dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sangat penting bagi pelaku usaha untuk bertindak kreatif agar mampu bersaing dan bertahan di masa pandemi ini. Suprani 2017 menjelaskan bahwa kreativitas sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha karena tanpa adanya kreativitas, suatu usaha akan sulit untuk berkembang dan menghadapi persaingan. Terdapat beberapa pelaku UMKM yang tidak dapat secara maksimal menjalankan usahanya dikarenakan kekurangan modal usaha yang disebabkan karena kurang baik dalam mengelola modal usaha. Konsumen yang lebih berhati-hati dalam menggunakan barang atau jasa dan terjadinya penurunan kepercayaan terhadap barang dan jasa yang dijual oleh pelaku UMKM saat pandemi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk yang dijual dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Peningkatan pelayanan dari pelaku usaha terhadap konsumen sangat diperlukan agar usaha dapat bertahan di masa ini. Seperti pelayanan pembelian melalui online, melakukan delivery yang produknya secara langsung dihantar ke lokasi konsumen. Sehingga dengan pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan yang akan menciptakan kepuasan konsumen. Kecamatan Tegalalang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Peneliti memilih Kecamatan Tegalalang karena Kecamatan Tegalalang merupakan pusat seni dan kerajinan. Di Kecamatan Tegalalang tumbuh subur usaha-usaha dalam bidang kerajinan seni. Kecamatan Tegalalang juga merupakan kecamatan yang terdiri atas desa wisata, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan dengan membangun UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Kecamatan Tegalalang tahun 2020 sebesar 10.270 UMKM.
Identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, UMKM adalah sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, pelaku usaha UMKM kurang maksimal memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga, kurang maksimal dalam memanfaatkan kreativitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM dan kurang maksimal dalam pengelolaan modal usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Yang keempat, terjadinya penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dijual, dan pelayanan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pembatasan masalah penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada variabel penelitian, yaitu teknologi informasi, kreativitas modal usaha, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap keberlanjutan UMKM saat pandemi COVID-19. Rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang pada saat pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah kreativitas berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang pada saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang pada saat pandemi COVID-19? Yang keempat, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19? Yang kelima, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang pada saat pandemi COVID-19? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Yang kedua, manfaat praktif bagi penelitian. Peneliti ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbandingan bagi seluruh UMKM, khususnya di Kecamatan Tegalalang, terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19, sehingga dapat membantu UMKM untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. Kajian teori. Grand teori dalam penelitian ini yaitu going concern atau keberlanjutan usaha. Menurut Ginting dan Tarihoran 2017, going concern merupakan suatu kondisi di mana suatu badan usaha diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Konsep UMKM berunjuk pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pandemi COVID-19. Pandemi adalah tingkat volume penyebaran penyakit yang terbilang paling tinggi. Hardilawati 2020 menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berdampak secara signifikan terhadap UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan operasional usaha, berkurangnya penjualan, dan hilangnya pangsa pasar. Teknologi informasi. Adapun indikator teknologi informasi yaitu menurut Matandra 2020, yaitu yang pertama, teknologi informasi digunakan untuk mempromosikan produk. Yang kedua, teknologi informasi membantu dan mempermudah dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, keadaan usaha setelah memanfaatkan teknologi informasi dalam usaha UMKM. Yang keempat, teknologi informasi dapat membantu keberlanjutan usaha UMKM. Kreativitas. Adapun indikator kreativitas yaitu menurut Tanti 2020, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berpikir kreatif. Yang kedua, memberikan nilai tambah untuk produk yang dijual. Yang ketiga, melakukan cara-cara baru untuk mengembangkan peluang usaha. Yang keempat, mempunyai ide-ide kreatif untuk perkembangan usaha. Modal usaha. Adapun indikator modal usaha yaitu menurut Tanti 2020, yaitu yang pertama, struktur permodalan, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, bantuan modal usaha untuk UMKM. Yang keempat, keadaan usaha setelah menambah modal. Kualitas produk. Adapun indikator kualitas produk menurut Armeliani 2020, yaitu yang pertama, daya tahan produk. Yang kedua, keandalan. Yang ketiga, estetika. Yang keempat, kesan kualitas. Dan kelima, kebutuhan konsumen.
Kualitas pelayanan. Adapun indikator kualitas pelayanan yaitu yang pertama keandalan, yang kedua ketanggapan, yang ketiga jaminan, dan yang keempat empati. Keberlanjutan usaha UMKM. Adapun indikator keberlanjutan usaha UMKM menurut Tanti 2020 yaitu terjadinya peningkatan pendapatan, terjadinya peningkatan modal usaha yang dijalankan, terjadinya peningkatan volume penjualan, dan terjadinya peningkatan daerah pemasaran. Kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Ahmad Soleh Hanudin dan kawan-kawan 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Studi UMKM PIA Venti Jompang, dengan hasil kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pembelian di UMKM PIA Venti Jompang. Yang kedua, penelitian Nadia Utari Gunawan dan kawan-kawan 2020 dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi dan Hasil Usaha terhadap Perkembangan Bisnis UMKM pada Pasar Segar Pengayoman Kota Makassar, dengan hasil teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan bisnis UMKM. Yang ketiga, penelitian Gusti Agung Suryatanti 2020 yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial, Kreativitas dan Modal Usaha terhadap Keberlanjutan Usaha Bisnis UMKM Milenial di Kecamatan Buleleng, dengan hasil kreativitas dan modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM milenial di Kecamatan Buleleng. Adapun kerangka berpikir, berdasarkan teori-teori dan dari penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen, yaitu keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah saat pandemi COVID-19. Hipotesis yang pertama, teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Hipotesis yang kedua, kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Hipotesis yang ketiga, modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Hipotesis yang keempat, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Dan hipotesis yang kelima adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kasual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian yaitu pada UMKM di Kecamatan Tegalalang yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar. Penelitian ini meneliti mengenai keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Waktu penelitian pada penelitian ini yaitu pada tahun 2021. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar bahwa jumlah UMKM tahun 2020 di Kecamatan Tegalalang sebesar 10.270 UMKM. Yang kedua, sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, UMKM di Kecamatan Tegalalang yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 yaitu sebesar 10.270 UMKM. Yang kedua, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang yang masih berjalan sampai saat ini. Yang ketiga, UMKM yang memiliki tempat berjualan yang tepat atau bukan berjualan keliling. Yang keempat, pelaku UMKM yang bersedia berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Variabel penelitian dan definisi operasional.
Yang pertama, variabel independen, yaitu variabel independen dalam penelitian ini yaitu teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan kualitas pelayanan. Dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terdiri atas teknik observasi, teknik wawancara, dan penyebaran angket atau kuesioner. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan yang logis untuk mengukur dari variabel dengan memberikan skor yang diukur menggunakan skala Likert 1-5. Uji validitas instrumen ini untuk mengetahui suatu instrumen valid atau tidak. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Suatu variabel dikatakan reliabilitas apabila nilai Conrad alpha lebih besar dari 0,60. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Metode statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji analisis linier berganda. Yang ketiga, uji hipotesis penelitian. Uji parsial yaitu uji T apabila signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara parsial. Yang kedua, uji kolonialitas determinasi R kuadrat. Ghazali 2011 menjelaskan bahwa koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas dengan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.